Jadi kalian sudah mendapatkan informasi yang saya minta. Aman bos. Siap. Siap, aman. Nice. Aman, bos. Bagus. Oke. Kalau gitu sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kita akan membahas mengenai bagaimana perbedaan kepemimpinan di Rusia, terutama kepemimpinan di era Boris Yeltsin dan Vladimir Putin. Oke? Oke, siap. Oke. Siap. Itulah Atur. yang kalian perjuangkan. Ya. Siap Kanda, siap. Oke. Aku mulai duluan ya. Siap. Tentang mengenai bagaimana jalan karirnya Vladimir Putin. Oke? Jadi ketika masih di era Uni Soviet, Vladimir Putin ini tuh masih menjadi salah satu anggota atau perwira di KGB. So KGB it's itu singkatan dari bahasa Rusia, pokoknya itu semacam badan intelijen negara di era Rusia. Seperti itu. Kemudian ketika Uni Soviet runtuh, Putin kembali ke kampung halamannya di Leningrad. Dulu waktu Uni Soviet, sekarang jadi Saint Petersburg. Oke, di situ dia menjadi salah satu tokoh penting terutama untuk menjalankan kota. Dia menjadi salah satu penasihat wali kota di Saint Petersburg pada saat itu. Kemudian di tahun 98 beliau itu dipanggil oleh Boris Yeltsin ketika dia naik menjadi presiden Rusia pertama yang dipilih secara langsung. Menandakan juga keruntuhan Uni Soviet itu sendiri. Ketika Putin ini dipanggil, dia diminta menjadi Perdana Menteri di tahun 99. Oh iya, aku lupa. Di tahun sebelumnya, di tahun 98, dia juga menjadi salah satu direktur utama dalam FSB. FSB itu juga singkatan dalam bahasa Rusia. Itu ya kurang lebih aja kayak KGB, tapi bedanya FSB ini khusus untuk di Rusia zaman sekarang aja. Gitu. Oke. Mungkin setelah kalian melakukan perjalanan panjang, apakah kalian ada informasi lebih yang untuk mendukung argumen kita ini? Kebetulan saya ada nih latar belakang kepresidenannya dari Boris Yeltsin. Jadi kita tarik lagi ke masa sebelum Putin. Jadi pada awal masa kepemimpinan Boris Yeltsin sebagai Presiden Federasi Rusia, negara ini berada dalam transisi paling drastis sejak runtuhnya Kekaisaran Rusia. Setelah terpilih sebagai presiden pada Juni 1991, Yeltsin menjadi figur utama yang mengerahkan Rusia keluar dari struktur Uni Soviet. Situasi ini memuncak ketika pada Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar dan Rusia muncul sebagai negara penerus, baik secara politik, ekonomi maupun internasional. Sebelum masa itu, hubungannya Yeltsin dengan kekuasaan Soviet itu tegang. Ia menentang pendekatan konservatifnya Mikhail Gorbachev dan mendorong desentralisasi kekuasaan. Ketika kudeta gagal terhadap Gorbachev terjadi pada Agustus 1991, Yeltsin muncul sebagai simbol perubahan, terutama setelah momen ikonik dirinya berdiri di atas tank di depan Gedung Putih Rusia. Momentum tersebut mempercepat proses pergeseran kekuasaan ke tangan pemerintahan Rusia yang baru. Namun, ketika Yeltsin mulai memimpin Rusia secara penuh, pada tahun 1992, kondisi negara jauh dari stabil. Tidak ada cetak biru yang jelas untuk membangun sistem ekonomi dan politik yang lebih baru. Rusia mengalami hiperinflasi, runtuhnya institusi negara, dan ketidakpastian struktural setelah hubungan antar Republik Soviet terputus. Beberapa peneliti menggambarkan periode ini sebagai transisi tanpa persiapan, yaitu perpindahan sistem yang berlangsung cepat tanpa fondasi matang. Selain itu, elit politik Rusia saat itu terpecah antara dua kubu besar yang mendukung reformasi radikalnya Yeltsin dan yang ingin mempertahankan elemen-elemennya Soviet. Konflik ini mulai terlihat sejak awal 1992. Ketika parlemen Rusia menolak beberapa keputusan ekonomi Yeltsin, ketegangan yang akhirnya memuncak menjadi krisis konstitusional di tahun 1993. Dengan latar belakang Boris Yeltsin seperti itu, masa kepresidenan beliau itu bukan hanya dimulai dengan perubahan besar. Ia dimulai di tengah kekacauan struktural. Era ini menjadi pondasi dari keputusan-keputusan penting yang akan membentuk arah kebijakan domestik dan internasional Rusia
di bawah kepemimpinannya. Dengan itu, kita bisa masuk ke bagian berikutnya. Kita kalau misalkan mau mikir nih soal kebijakan yang pernah dilakuin Putin, apalagi setelah Yeltsin turun kan ya, kita tuh harus ingat latar belakangnya. Kalau misalkan kita mau ngeliat dari sudut pandang nih, suatu sudut pandang yang secara simplistik aja, ada 3 yang paling utama nih Bang. Nah, yang pertama itu ekonomi. Nah, kedua itu militer. Terakhir tuh sovereignty, identitas kebangsaan. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu nih kalau soal ekonomi. Susah kan kalau soal ekonomi nih kan, gitu kan. Itu kan yang nyatuin orang gitu. Betul. Nah, kawan bisa hilang, duit jangan. Nah, di pemerintahannya si Putin ini, kita tuh harus ingat juga kalau misalkan Yeltsin tuh kan sangat pro terhadap pasar bebas. Meskipun Gorbachev juga udah pro terhadap pasar bebas, tapi masih terbatas. Masalah itu gini, pasar bebas tuh kan mereka yang punya modal ya Bang. Lo punya uang, lo punya kuasa. Kayak gitu kan. Nah, itu yang susah. Orang zaman dulu makan aja susah, gimana punya modal. Jadi yang jadi penguasa tuh ya itu aja. Orang-orang dari zaman dulu itu aja gitu kan. Nah, tapi setelah masa transisi terutama kebijakannya Putin ini, oligarki itu ditumbangin. Gitu. Jadi bukan pemerintah tunduk sama oligarki, tapi oligarki yang tunduk sama pemerintah. Gitu. Ini supaya apa? Supaya negara tuh juga punya kuasa. 2, militer nih. Militer nih memang kita nggak bisa head to head ya Bang ya. Kalau misalkan kita ngomongin masanya Yeltsin sama masanya Putin. Karena Putin itu tuh paling utama tuh di masa Prancisnya. Gitu. Itu kan pas separatis kan. Gara-gara si Yeltsin nih kelakuannya mau desentralisasi. Kocak negara gede kayak gitu desentralisasi bubar. Nah, perang Chechnya itu memang diselesainnya dengan konflik yang agak keras ya, bisa dibilang. Perang asal berlangsung 2 kali dan dalam jangka waktu 1 tahun gitu kan. Nah, dalam perang itu juga akhirnya Putin itu tuh ngasih kebijakan nih otonomi daerah. Disogok lah itu pejabat-pejabatnya lah bahasanya gitu kan, dikasih kekuasaan otonomi daerah yang lebih gitu kan. Akhirnya ya tunduk juga akhirnya pada Kremlin gitu, Rusia. Jadinya nggak ada konflik yang terlalu brutal lagi lah. Tapi meskipun ini kesannya kayak militer Rusia mundur, tapi nggak, namanya mainan politik ya kan gitu kan. Terakhir nih, sovereignty ini yang paling penting, bangsa cuy. Tuh, gitu, identitas, daulatan. Loh, bayangin aja, lo masa udah gagah-gagah dulu, wah negara komunis paling gede, tiba-tiba nurut-nurut aja sama Barat, kan nggak lucu cuy, gitu loh. Jadi harus ngebikin identitas sendiri yang udah ada lah dari zaman dulu gitu. Orang dari zaman Bahela aja musuhnya orang Barat, masa tiba-tiba pengen jadi orang Barat, kan nggak make sense ya gitu. Nah, jadi Putin itu membentuk identitas kebangsaannya itu dengan memproklamirkan kalau misalkan mereka itu tuh beroposisi dengan Barat. Salah satunya itu juga apa? Dengan menentang liberalisme dalam konteks ideologi. Makanya kenapa kita bisa ngeliat kayak gereja Ortodoks Rusia tuh dekat banget sama pemerintahan Rusia. Itu juga sebagai salah satu jalan juga karena gereja Ortodoks pada saat itu ditindas sama penguasa Soviet karena nggak boleh ada agama gitu. Karena agama itu kan keras pada saat itu. Jadi agama ini ngasih kesan legitimasinya lah gitu. Aku akan membahas kebijakan berikutnya Boris Yeltsin. Jadi ketika Boris Yeltsin mulai menjalankan kekuasaan penuh pada awal 1992, prioritas utamanya adalah membentuk ulang sistem domestik Rusia. 2 sektor yang paling langsung disentuh adalah ekonomi dan struktur politik negara. Di bidang ekonomi, Yeltsin dan tim reformisnya dipimpin oleh Yegor Gazer, temennya kayaknya nih ya. Sahabatnya kayaknya. Menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai betul. Jadi temannya ini menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai shock therapy. Ini mencakup liberalisasi harga, privatisasi besar-besaran serta pembukaan ekonomi Rusia ke pasar global yang udah disebutkan Bro Michael nih. Iya, betul. Menurut Anders Adson dalam bukunya How Russia Became a Market Economy, kebijakan ini bertujuan mempercepat transisi Rusia dari ekonomi terencana menuju ekonomi pasar. Namun konsekuensinya sangat berat. Hiperinflasi mencapai lebih dari 2.000% nih pada tahun 1992. Tabungan rakyat menguap dan ketidaksetaraan meningkat.
Banyak industri negara jatuh ke tangan kelompok di oligarki yang memiliki akses pada proses privatisasi. Secara politik, Yeltsin juga menghadapi perlawanan nih yang meningkat dari parlemen Rusia yang masih dipenuhi aktor lama warisan Soviet. Ketegangan memuncak pada krisis konstitusional di tahun 1993 ketika Yeltsin membubarkan parlemen secara sepihak. Tetapi parlemen menolak dan menyatakan pemakzulan terhadapnya. Konflik ini berakhir dengan penggunaan kekuatan militer untuk mengepung Gedung Putih Rusia dan menghentikan perlawanannya. Peristiwa tersebut membuka jalan bagi berlakunya konstitusi di tahun 1993 yang memberikan kekuasaan sangat besar kepada presiden. Yaitu selain konflik politik, Yeltsin juga menghadapi masalah integrasi domestik terutama ketika perang meletus di Chechnya pada 1994. Pemerintah pusat berusaha mempertahankan integritas wilayah Rusia nih. Sementara Chechnya menuntut kemerdekaan. Konflik berlangsung dengan biaya manusia besar dan memperburuk citra Yeltsin di dalam negeri. Secara keseluruhan kebijakan domestik Yeltsin mencerminkan upaya membangun struktur negara baru sambil menghadapi tekanan krisis ekonomi dan politik yang ekstrim. Reformasi yang dimulai pada era ini membentuk fondasi Rusia modern meski dengan harga sosial dan politik yang tinggi. Bagaimana Putin itu mencoba untuk menjalankan negaranya, kita bisa lihat tuh kalau dia ini orangnya kalau kita bilang tuh agak keras ya, agak killer kalau aku bilang sebutnya itu. Kenapa? Karena dia ini tadi Delpin sudah menjelaskan, dia ini adalah mantan KGB. KGB itu agen mungkin kalau di Indonesia itu seperti badan intelijen ya. Pertama dia sebagai KGB, terus pas di Rusia dia masuk lagi FSB. Dua-duanya badan intelijen. Kita udah lihat kalau dia tuh orangnya itu sudah terbentuk sebagai orang yang keras di sebuah badan intelijen negara. Nah, gimana kalau orang seperti itu naik ke tampuk kekuasaan? Dan mungkin tiba-tiba jadi kayak Hello Kitty kan? Pasti basisnya udah naga, udah beruang, orang Rusia. Ganas. Pertama, dia tuh orangnya base-nya militer. Setelah dia naik ke tampuk kekuasaan, tadi udah dijelasin. Dia mulai ikut di perang Chechnya. Itu bukan perang main-main itu. Udah banyak orang meninggal di situ atas perang tersebut. Dan itu bukan sekali. Perang Chechnya itu 2 kali. Kau bayangkan dia tuh udah ngejalanin 2 perang di tempat yang sama. Nah, habis dari itu ada lagi konflik-konflik yang lain. Perang di Ossetia Selatan. Nah, itu tuh konflik militer antara Rusia sama Georgia waktu itu. Jadi ada sebuah kelompok, saya mungkin bilangnya suatu masyarakat atau ya mungkin kelompok lah kita bisa bilang ya. Dia tuh sebuah mungkin negara kecil atau mereka mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, namanya tuh Ossetia Selatan. Nah, dia tuh letaknya itu ada di dekat Georgia. Nah, Ossetia Selatan ini pengen merdeka. Mungkin kalau kasus sama Indonesia mungkin kayak OPM ya. Nah, tapi kalau di Ossetia Selatan ini mereka tuh mau merdeka dari Georgia. Tapi kalau kita lihat apa? Georgia tentu nggak mau kan? Siapa coba mau lepas wilayahnya kan? Siapa yang mau coba? Apalagi waktu itu ada namanya sentralisasi. Habis itu banyak negara-negara bekas Uni Soviet itu. Waduh. Balik ke topik. Jadi kan banyak negara-negara bekas Uni Soviet kayak Kazakhstan, Georgia, Ukraina itu udah melepaskan diri dari Uni Soviet. Walaupun Rusia itu masih besar, cuman banyak negara-negara yang kita bilang tuh kayak Ukraina itu yang menjadi basis militer itu lepas. Suatu kehilangan bagi Rusia karena melepaskan sebuah negara tersebut. Bukan melepaskan, tapi memang karena runtuhnya Uni Soviet pada 1991 itu banyak negara-negara merdeka. Nah, dari sebab itu Rusia di bawah Putin ini dia ingin mencoba kembali mendapatkan kejayaannya atas Uni Soviet. Makanya dia mencoba untuk memperluas pengaruh Rusia. Makanya tadi coba Ossetia Selatan, habis itu Chechnya, Belarusia, terus apa coba? 2002 kemarin apa? Ukraina yang diambilnya. Bukan senggol-senggolan lagi, udah perang invasi skala besar. Nah, jadi kita bisa lihat kalau Putin ini yang memang base-nya tuh dia orangnya keras dan dari militer, dia tuh lebih suka mendekati pendekatan tuh secara agresif. Makanya orang-orang bilang tuh kalau Rusia itu di bawah Putin tuh dia tuh lebih ke negara agresor. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Yeltsin sih kayaknya agak beda sih sama Putin ya. Padahal dia tuh naik tank ya, padahal kayak masih ngeri kan, keren nih jadi bilang pemimpin nih. Iya. Tapi enggak, ternyata jadi kayak apa ya biasanya? Menye-menye aja jadi presiden, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Malah kayak ekonomi jadi lebih jelek, terus kebijakan luar negeri juga kayak apa ya bahasanya ya, bahasa bagusnya apa ya. Jadi ya kalau kita ngomongin lebih benar-benar ya, dalam bidang kebijakan luar negeri masa kepemimpinan Boris Yeltsin itu ditandai oleh pencarian identitas baru Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet.
Pemerintah Yeltsin itu berusaha menghindari isolasi internasional, makanya itu mereka kayak sebisa mungkin tuh deket-deket banget sama Barat. Membangun hubungan yang lebih dekat juga, dan pada 1990-an itu setelah jatuhnya Uni Soviet, Rusia itu menerima berbagai bentuk dukungan finansial dari Amerika Serikat dan Eropa, termasuk pinjaman dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu proses transisi ekonominya. Ya jadi udah kelihatan kan kayak nggak ada pendiriannya gitu, kalau lebih cuman kayak langsung minta tolong dong sama Barat, padahal Barat kan musuhnya dulu ya dijelasin tadi itu. Betul, setuju. Nah, jadi di bawah Menteri Luar Negeri Andrei Kozyrev yang waktu itu di bawahnya si Yeltsin, Rusia itu mengadopsi orientasi pro-Barat yang cukup jelas. Kozyrev mendorong integrasi Rusia dalam struktur politik dan ekonomi global yang sebelumnya didominasi negara-negara Barat. Namun, pendekatan ini menuai kritik dalam negara karena dianggap terlalu mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat. Nah, kalau kalian tahu nih, Yeltsin tuh dulu pernah mau join NATO loh padahal. Bayangin ada presiden yang mau join NATO, musuhnya itu gimana? Nah, kedegangannya tuh meningkat banget pas mau join NATO itu. Yeltsin awalnya tuh menerima perubahan ini dengan hati-hati, tapi banyak kalangan politik Rusia menilai langkah tersebut sebagai ancaman langsung kepada negara. Ya, jelas kan, masuk organisasi musuh gitu. Nah, Rusia itu menandatangani NATO Russia Founding Act pada tahun 1997. Sebuah kompromi yang membuka mekanisme dialog tetapi tidak menghentikan ekspansi NATO sepenuhnya. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya kita gali lebih dalam ya, mereka tuh mau join NATO itu sebenarnya biar ya nggak jadi musuh lagi kan. Tapi ya NATO tuh kan ada karena ada musuhnya itu ya, Rusia. Betul. Jadi ya nggak jadi apa-apa. Mereka nggak masuk NATO dan NATO tetap menganggap Rusia sebagai musuh. Jadi di kawasan bekas Soviet, Rusia itu juga mencoba mempertahankan pengaruhnya melalui pembentukan CIS atau Commonwealth of Independent States. Namun karena kapasitas ekonomi dan militer yang lemah, Rusia tidak mampu mengendalikan wilayah tersebut seperti sebelumnya. Ya makanya ada perang Chechnya tadi yang sebenarnya diselesainnya juga sama Putin ya. Emang Yeltsin tuh gimana gitu. Jadi itu selain itu juga Yeltsin juga berusaha membangun hubungan dengan Cina, khususnya setelah tahun 1996 ketika kedua negara mengeluarkan deklarasi kemitraan strategis konstruktif. Ini ditujukan untuk menyeimbangkan dominasi Barat dalam sistem internasional. Jadi juga kebijakan luar negeri Yeltsin selainnya itu ya semuanya itu mencerminkan pertarungan antara keinginan untuk mendekat ke Barat dan juga sebagai tuntutan domestik untuk mempertahankan kedaulatan atau sovereignty mereka serta ruang pengaruh Rusia. Periode ini menjadi dasar bagi transformasi kebijakan luar negeri Rusia pada era Vladimir Putin. Dengan itu, berakhir sudah rangkaian mengenai kebijakan-kebijakan Yeltsin. Berdasarkan percakapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Putin cenderung kepada otoriter, sedangkan Yeltsin lebih kepada demokratis.